Kemudian tools yang lain terkait penggunaan IT untuk pembelajaran yaitu e-learning, e-learning tools. Apa itu e-learning? Jadi e-learning adalah metode belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan media internet. Kemudian ya pengertian lain, e-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi komputer. Kemudian e-learning memungkinkan mahasiswa, ya bisa mahasiswa biasa atau mahasiswa yang kuliah sambil kerja, belajar dimanapun tanpa harus pergi ke kelas. Kemudian ya dengan e-learning kelas itu bisa di mana saja, tinggal dijadwalkan waktunya saja antara dosen atau guru dengan siswa. Ya, e-learning adalah sistem pembelajaran yang eh, berkelanjutan, kolaboratif, dan fokus pada peningkatan kemampuan individual dan organisasi. Nah, kemudian pembelajaran yang bisa diterapkan di e-learning adalah dapat berupa berbasis sinkronus maupun asinkronus. Sinkron itu maksudnya antara dosen dan mahasiswa bertemu di waktu yang sama. Jadi sama seperti kuliah biasa gitu ya, kuliah konvensional, dosen mengajar dan siswa belajar itu di waktu yang sama. Walaupun sekarang bisa dalam format online meeting seperti Zoom gitu. Atau pembelajaran juga bisa dikerjakan secara asinkron. Asinkron itu maksudnya ketika dosen menyampaikan materi dan ketika mahasiswa belajar bisa jadi tidak dalam waktu yang sama. Misalnya dalam bentuk penyajian video online seperti ini. Jadi ketika saya membuat video ini dan ketika Anda menonton itu tidak dalam waktu yang sama. Nah, itu yang disebut dengan asinkron. Ya, ini bagian dari e-learning, ilustrasi dari e-learning. Jadi mahasiswa atau student bisa berhubungan dengan gurunya di mana saja, dan eh, dan mahasiswa juga bisa berhubungan dengan teman-temannya, kemudian melakukan online collaboration atau mengerjakan tugas bersama-sama ya seperti bahasan yang sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian dapat mengerjakan tugas secara online, dapat membaca materi secara online, ya dapat menonton video secara online dan juga dapat melakukan ujian atau tes secara online juga. Jadi semua hal terkait pembelajaran bisa dikerjakan dari jarak jauh. Nah, kemudian contoh aplikasi e-learning adalah Google Classroom. Jadi Google Classroom bertujuan menyederhanakan, mendistribusikan, menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Kemudian jadi tujuan utama Google Classroom adalah merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Cuman mungkin kita tidak menggunakan Google Classroom atau tidak masif digunakan karena kita punya tools yang lain. Uh, ada dua yaitu VLM dan E-Link. Ya, VLM ini yang kita gunakan untuk ujian online dan dikelola oleh Universitas Brawijaya. Servernya ada di UB. Tapi di Philcom kita juga punya LMS sendiri, Learning Management System sendiri, yang populer dengan sebutan E-Link. Nah, apa itu LMS? Jadi Learning Management System atau LMS itu merupakan ya bisa disebut sebagai rumah terkait berbagai aktivitas belajar. Jadi semua hal terkait aktivitas belajar online itu disimpan di LMS. Ya bisa diibaratkan rumah atau diibaratkan lemari yang menyimpan semuanya. Jadi nanti mulai video atau file presentasi, kemudian tugas siswa juga bisa dikumpulkan di LMS, di E-Link contohnya. Ujian juga bisa dilakukan di LMS, termasuk hasilnya juga bisa disimpan di LMS. Jadi LMS itu menyimpan semuanya.
Kemudian materi yang dapat disimpan di LMS bisa dalam bentuk video, kemudian podcast. Ya podcast itu sama kayak video tapi suara aja, cuman nggak ada gambarnya. Atau dalam bentuk grafis, kemudian atau hanya dalam bentuk dokumen konvensional seperti file PDF atau file MS Word yang isinya banyak teksnya. Kemudian ya tools-tools yang bisa digunakan untuk belajar. Jadi untuk kolaborasi tadi sudah sempat kita bahas bagian ada Google Sheet, Google Docs, Google Slides dan sebagainya. Itu yang punyanya Google. Kemudian ya Microsoft Office juga punya di Office 365. Kemudian untuk melaksanakan ujian, nah ya ada beberapa tools yang bisa digunakan. Cuman yang sekarang kita gunakan untuk UAS itu adalah modul ujiannya dari Moodle. Jadi Moodle itu salah satu LMS yang banyak digunakan untuk pendidikan. VLM dan E-Link itu sebenarnya basisnya dari Moodle. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang Moodle. Kemudian ada tools untuk membuat video interaktif dan ada tools untuk online meeting. Ada banyak, ada Zoom, Google Meet, Cisco WebEx, ya dan sebagainya. Nah, ya kemudian ya sekilas tentang Moodle. Moodle ini learning management system yang banyak digunakan. Jadi, nah ini contohnya. Ini tampilan dari nggak tahu ini E-Link atau VLM. Ya, ya ini contoh tampilan Moodle. Bisa jadi satu server, satu Moodle bisa dipisah-pisah atau bisa dibuatkan banyak kelas. Bisa jadi tiap kelas instrukturnya beda-beda atau dosennya beda-beda. Ya, yang digunakan oleh Philcom adalah E-Link. Ya, kita sempat beberapa kali menggunakan untuk menyimpan materi, untuk mengumpulkan tugas. Ya, mungkin Anda melakukan hal lain di kelas yang lain. Nah, itu adalah LMS dari yang kita punyai di Philcom.